Hai, ketemu lagi bersama aku Eka Dalanta. Dan kali ini aku akan membahas salah satu buku dari penerbit Mai yang baru selesai ku baca, berjudul Semalam di Kereta Bima Sakti karya Miyazawa Kenji. Nah, sebelum kita mengulas apa isi buku ini, kita berkenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat di balik terbitnya buku ini. Buku yang diterbitkan oleh penerbit Mai ini terbit sebagai cetakan pertama pada Desember 2022. Diterjemahkan oleh Armania Bawon Krisnamurti. Kemudian ada pemeriksa bahasanya itu Rebecca Ota, penyunting Reda Gaudiamo, penyelaras aksara Gita Romadona, ilustrator sampul dan isi Pola, penata letak sampul dan isi Ropa Nardila. Nah, novel yang ditulis oleh Miyazawa Kenji ini pertama sekali ditemukan itu belum selesai ditulis oleh Miyazawa Kenji ketika dia meninggal dunia pada tahun 1933. Jadi di samping bantalnya ditemukan beberapa naskah, termasuk naskah Semalam di Kereta Bima Sakti. Jadi naskahnya itu mengalami beberapa kali revisi dan kemudian karya yang sekarang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dianggap paling mendekati tulisan akhir dari Miyazawa Kenji. Novel berjudul Semalam di Kereta Bima Sakti ini berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Giovanni. Giovanni ini adalah seorang anak yang kesepian. Dia di sekolah itu sering dirundung oleh teman-temannya karena Giovanni selalu bercerita kepada teman-temannya bahwa ketika nanti ayahnya pulang dari melaut, ayahnya akan membawakannya hadiah. Jadi karena ayahnya belum pulang dan masih terus ditunggu kepulangannya, kawan-kawan Giovanni itu suka menggoda Giovanni menanyakan hadiah yang dijanjikan oleh ayahnya tersebut. Dikisahkan suatu hari ibu guru mereka bercerita dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang galaksi Bima Sakti, bagaimana bintang-bintang beredar, bagaimana kehidupan di luar angkasa. Nah, setelah pelajaran tersebut, pada suatu malam Giovanni bersama dengan sahabatnya Campanella melakukan sebuah petualangan yang luar biasa. Mereka berkelana di langit kelam malam, di langit hitam, dan kemudian mereka melihat bagaimana peredaran rasi bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Yang menarik dari perjalanan mereka adalah bahwa ternyata mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan sebuah kereta, dan keretanya itu bukan kereta yang modern, melainkan sebuah kereta yang klasik, yang unik karena masih menggunakan cerobong asap. Yang paling menarik dari novel ini sebenarnya adalah perjalanan dan petualangan Giovanni dengan Campanella berkeliling melihat rasi-rasi bintang, dan kemudian mereka melihat pemandangan yang ajaib di langit. Kemudian mereka bertemu dengan sosok-sosok yang kalau misalnya di dunia nyata itu tidak mungkin untuk ditemui. Mereka hanya ada di dalam imajinasi. Misalnya dengan seorang laki-laki dengan jubah panjang yang pekerjaannya itu menangkap burung-burung. Dan dia menangkap burung-burung itu di luar angkasa, tentu dengan cara-cara yang ajaib. Dan kemudian mereka juga bertemu dengan sosok-sosok yang lainnya. Kemudian pemandangan bagaimana Bima Sakti itu seperti aliran sungai, kemudian seperti tumpahan susu. Mereka juga menyaksikan peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Dan kemudian di sini juga dituturkan bagaimana deskripsi imajinasi yang dituliskan oleh Miyazawa Kenji tentang bagaimana ada buah yang beraroma mawar dan apel, dan deskripsinya itu membuat kita sebagai pembaca seolah-olah bisa langsung mengimajinasikan apa yang dipikirkan oleh si pengarang tersebut. Novel ini benar-benar memanjakan imajinasi, apalagi ilustrasi yang ada di dalamnya itu sangat indah, dan itu membantu kita selaku pembaca langsung mengimajinasikan apa-apa yang dilihat oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Aku membacakan beberapa bagian bagaimana Rebecca Ota selaku penyelaras bahasa menuliskan sebuah epilog tentang buku ini. Mungkin ini karena ide yang mendasari ceritanya sangat fantastis. Sebuah kereta yang melaju di angkasa
menyusuri galaksi Bima Sakti. Apalagi kereta tersebut bukanlah kereta futuristis serba canggih, melainkan lokomotif yang bisa membuat pembaca bernostalgia. Pemandangan di luar jendela kereta pun bisa membangkitkan imajinasi dalam hati pembaca sepanjang masa. Ditambah lagi, Kenji membuat berbagai istilah dan benda-benda yang menuntut pembaca mengerahkan daya imajinasi. Misalnya, seperti apakah pilar stasiun cuaca yang berdiri tegak di puncak bukit? Atau bagaimanakah sebenarnya bentuk rambu-rambu segitiga yang berpendar-pendar indah di padang rumput tepi sungai Bima Sakti? Jadi memang imajinasi kita selaku pembaca itu dibawa berkelana, membayangkan seperti apa suasana yang berada di galaksi Bima Sakti. Secara keseluruhan novel ini memang menarik ya, tetapi alurnya di bagian awal itu agak lambat. Jadi buat kita selaku pembaca harus sabar sampai kemudian kita bisa menemukan kenikmatan, bisa menemukan keindahan-keindahan, merasakan keindahan yang disampaikan oleh si penulis. Tentang karakter utamanya Giovanni itu dia cepat membuat pembaca jatuh hati karena Giovanni itu seorang anak dengan karakter yang bertanggung jawab, sehingga kita selaku pembaca itu gampang jatuh hati kepada karakternya. Semalam di Kereta Bima Sakti karya Miyazawa Kenji ini ternyata juga banyak menginspirasi penulis-penulis lainnya. Jadi dengan imajinasinya ini penulis-penulis lain mendapatkan inspirasi, salah satunya adalah anime legendaris berjudul Galaxy Express 999 oleh Matsumoto Reiji, dan mungkin ada beberapa karya-karya yang bercerita tentang keindahan luar angkasa yang terinspirasi dari karya Miyazawa Kenji. Oh ya, ada satu kalimat pernyataan dari Giovanni yang menurutku sangat berkesan ya. Kalimatnya itu seperti ini. Giovanni menghela napas dalam-dalam. Campanella, kita sendirian lagi. Mari kita tetap bersama sampai ke ujung dunia. Seperti kalajengking itu, kalau untuk kebahagiaan sejati semua orang, aku rela tubuhku terbakar sampai 100 kali. Jadi ini adalah sebuah kalimat yang dilontarkan oleh Giovanni ketika dia melihat bagaimana proses yang terjadi di antariksa, bagaimana terjadi di Bima Sakti, tentang sebuah rasi yang kemudian terbakar dan dia menjadi abu, menjadi sia-sia demi keberlangsungan alam semesta. Dan Giovanni ngerasa bahwa itu adalah nilai-nilai yang bisa dia pelajari dari perjalanannya sepanjang malam di kereta Bima Sakti. Dia rela berkorban demi orang-orang yang dia sayangi. Dan aku suka dengan sebuah pernyataan dari Giovanni ini. Sekian ulasanku kali ini untuk buku Semalam di Kereta Bima Sakti karya Miyazawa Kenji. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Dan seperti biasa aku juga tetap mengingatkan kalian harus membaca dan membeli buku-buku yang orisinal. Jika kalian menyukai ulasanku kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di ulasan berikutnya. Dadah!